Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Perdana kita. Podcast kita kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah Sastra. Dan BTW, kita dari program studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Naila Rahma dengan NIM 246151059 dan teman saya. Dan saya Naila Hani Atusawa dengan NIM 246151039. Di obrolan kita kali ini, kita bakal bahas sebuah topik yang menarik, yaitu Sastra Angkatan 45. Bener banget, nggak lupa juga kalau bahas Sastra 45 itu kurang afdol kalau nggak bahas tokoh ikonik dan sangat terkenal dan sangat kuat di masa itu, di masa Sastra Angkatan 45. Iya, bener banget. Emang ada salah satu tokoh yang paling ikonik guys di Sastra Angkatan 45. Nah, tapi sebelum kita kenalin siapa sih tokoh ikonik itu, gimana kalau misalkan kita jelasin dulu apa sih sebenarnya Sastra Angkatan 45 itu? Bener banget. Jadi guys, Sastra 45 itu adalah karya kelompok sastrawan yang karyanya muncul pada saat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang beliau-beliau itu, karya-karya mereka itu sangat terkenal dan beliau itu mempunyai semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Iya, benar banget. Terus ya, di dalam karya Sastra Angkatan 45 itu, mereka itu nggak cuma mementingkan soal estetika aja, tetapi di dalam karya mereka itu tuh ada ideologinya, ideologi yang mencakup kritis sosial, terus juga semangat kemerdekaan, dan juga keberpihakan mereka terhadap rakyat kecil. Ya benar banget. Jadi adalah sedikit penjelasan tentang Sastra Angkatan 45. Dan nggak afdol kan kalau nggak bahas tokohnya. Tahu nggak sih siapa tokoh yang paling kuat dan terkenal di Sastra Angkatan 45 itu? Aku tahu, pasti Pak Pramoedya Anantatur. Aku inget banget nama beliau itu karena beliau tuh asalnya sama nggak sih kayak kamu, sama-sama dari Blora. Bener banget, aku sama Pak Pramoedya Anantatur adalah sama-sama orang Blora. Beliau itu sangat unik dan banyak banget yang bikin karya beliau itu menarik. Sangat unik, sangat terkenal dan menarik. Beliau itu selain terkenal sebagai penulis novel, beliau itu buat esai, udah pernah buat esai, cerpen, dan yang paling menarik dan paling unik adalah beliau itu pernah membuat rekaman saat beliau ada di penjara. Kan keren banget kan Pak Pramoedya Anantaturnya. Terus kayak aku tuh pernah tahu salah satu karya beliau yang terkenal itu kalau nggak salah Tetralogi Buru. Jadi Tetralogi Buru itu cerita yang beliau tulis waktu beliau tuh ditahan di penjara di Pulau Buru sama rezim Orde Baru. Nah, karya sastra ini itu tuh menggambarkan sejarah Indonesia yang ceritanya itu diceritakan melalui tokoh Minke. Nah, terus juga ada filmnya, dulu dibuat filmnya kalau nggak salah judulnya tuh Bumi Manusia. Wah, bagus banget. Bener banget, Bumi Manusia itu menceritakan dan menggambarkan tentang masa Indonesia ketidakadilan hukum di Indonesia saat masa kolonial Belanda. Dan di dalam novel Bumi Manusia itu dapat kisah cinta antara Minke itu tadi sama Ennelis, dan di situ kan kesetaraan orang Indonesia, orang pribumi sama orang kolonial Belanda. Dan karya Pak Pramoedya ini itu ada yang nggak kalah unik. Selain karya-karyanya yang terkenal itu, ternyata di balik itu semua beliau itu tanpa dibantu alat bantu, pokoknya kayak mungkin ballpoint, buku, ataupun HP. Kalau sekarang kan ada HP kan ya. Jadi beliau itu mengingat-ingat, dengan cara mengingat-ingat karya-karya beliau itu ada di pemikiran beliau. Juga daya ingatnya itu sangat kuat. Jadi semua pas saat beliau di penjara, saat ditahan itu, beliau ini mengingat-ingat pakai pikiran, karena beliau itu pemikir banget. Keren banget sih Pak Pramoedya.
Tapi ya karena mungkin tulisan karya-karya beliau ini tajam ya, jadinya tuh dulu karya-karya beliau tuh nggak boleh beredar di Indonesia. Iya bener banget. Selain tapi saat itu kan pada masa itu kan karya-karya beliau kan nggak boleh beredar di Indonesia karena sangat kritis dan tajam kan di Indonesia itu. Tapi sampai sekarang ini, bukan sekarang sih, mungkin udah lama kan ya, karya beliau ini, Pak Pram ini sudah dihormati sampai internasional. Karya-karya beliau ini dihormati di internasional, juga sampai sekarang ini karya beliau itu relevan sama Indonesia ini. Kan keren banget pokoknya guys kalau misalkan kalian mengetahui soal sosok Pak Pramoedya Anantatur ini. Apalagi yang paling keren dari beliau itu soal keberanian beliau dalam menuliskan sejarah-sejarah Indonesia kayak tadi itu. Terus juga karya beliau itu membuka cara orang, merubah cara orang berpikir, Ya, pola pikir kita jadi kayak jadi gini, jadi lebih terbuka gitu. Soalnya beliau ini, Pak Pram ini adalah seorang pejuang pemikir yang sangat kuat dan kritis banget. Ayo keren banget. Ya benar banget. Terus teman-teman kalau mau tahu tentang Pak Pramoedya Anantatur ini lebih lengkapnya dan lebih lanjutnya, bisa coba kalian baca novelnya, novel Bumi Manusia itu tadi, dan juga filmnya, karena Bumi Manusia udah ada filmnya. Itu bagus banget guys. Itu tadi keunikan dan Sastra Angkatan 45 dan juga tokoh ikoniknya yaitu Pak Pramoedya Anantatur. Nah, mungkin segitu aja obrolan kita di podcast kali ini. sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.